Indonesia adalah negeri yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dikelilingi oleh lautan luas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kepulauan. Tapi, tahukah kamu mengapa air laut terasa asin? Dan bagaimana organisme laut dapat bertahan hidup di lingkungan yang asin itu? Dalam video ini, kita akan membahas salinitas air laut dan osmosis. Ini adalah dua konsep kimia lautan yang menjelaskan rahasia kehidupan laut Nusantara. Berikut adalah tujuan pembelajaran dalam video ini. Salinitas adalah jumlah garam yang terlarut dalam air laut. Biasanya diukur dalam per mil. Rata-rata salinitas air laut di Indonesia berkisar antara 33 sampai 35 per mil. Artinya, dalam 1 liter air laut terdapat sekitar 35 gram garam terlarut, terutama natrium klorida atau NaCl. Berikutnya adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut, biasanya yang berpindah adalah air melalui membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah menuju larutan dengan konsentrasi tinggi hingga mencapai keseimbangan tekanan osmotik. Selanjutnya, percobaan osmosis pada kentang. Sekarang kita bisa buktikan konsep osmosis lewat percobaan sederhana. Siapkan saja 2 gelas berisi air. Gelas pertama berisi air tawar dan gelas kedua berisi larutan garam. Kemudian, masukkan potongan kentang dengan ukuran yang sama ke dalam masing-masing gelas. Lalu diamkan dalam beberapa menit. Percobaan sederhana ini menunjukkan bagaimana air bergerak akan direndamkan dalam air garam. Tampak prinsip yang sama terjadi pada sel-sel organisme laut dalam menyesuaikan air di dalam kadar garam di lingkungannya. Keluar menuju larutan untuk mencegah dehidrasi. Proses ikan laut disebut dengan osmosis dan mengeluarkan kelebihan garam. Sebaliknya, kentang dalam air tawar terlihat lebih keras dan mengembang. Air masuk ke dalam sel kentang melalui membran semipermeabel menyebabkan tekanan osmotik meningkat. Ini yang disebut dengan osmosis masuk. Berikutnya contoh kontekstual berbasis kepulauan. Yang pertama, ada kehidupan ikan laut dan ikan air tawar. Ikan laut hidup di air dengan salinitas tinggi. Cairan tubuhnya lebih encer dibandingkan air laut, sehingga air cenderung keluar dari tubuhnya melalui osmosis. Untuk mencegah dehidrasi, ikan laut meminum air laut untuk mengeluarkan kelebihan garam melalui ingsan dan urin yang pekat. Sementara itu, ikan air tawar hidup di lingkungan yang lebih encer. Air justru masuk ke tubuh mereka sehingga ikan air tawar menghasilkan urin yang sangat encer. Karena itu, ikan air tawar tidak bisa bertahan di laut dan sebaliknya. Kedua, contoh lokal yaitu tambak garam di Pulau Madura dan Pulau Seram. Di daerah kepulauan seperti Pulau Madura dan Pulau Seram, masyarakat memanfaatkan salinitas air laut untuk memproduksi garam melalui proses penguapan alami. Saat air laut menguap, ion-ion garam tertinggal dan mengkristal. Proses ini adalah penerapan konsep larutan jenuh dan penguapan dalam kimia larutan. Berikutnya yang ketiga, kita masuk pada isu dan solusi, yaitu krisis air tawar di pulau kecil. Di beberapa pulau kecil di Indonesia, air tawar sulit diperoleh karena sumber air terbatas. Solusinya adalah teknologi desalinasi air laut menggunakan prinsip osmosis terbalik. Dengan memberikan tekanan tinggi, air laut dapat dipaksa melewati membran semipermeabel sehingga garam tertinggal dan air tawar dihasilkan. Teknologi ini menjadi harapan masyarakat kepulauan untuk mendapatkan air bersih dan memperkuat ketahanan sumber daya di daerah pesisir. Kesimpulannya, dari rasa asin air laut
hingga teknologi pengolahan air bersih, konsep salinitas dan osmosis membuktikan bahwa kimia berperan penting dalam kehidupan masyarakat kepulauan. Kimia bukan hanya teori di laboratorium, tetapi nyata dalam setiap tetes air laut Nusantara.